Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagaju Channel. Jadi di hari ini saya akan memberikan tips and trick 7 hal yang membuat motor matic Anda boros bensin. Oke? Jadi yang pertama itu, kalau motor matic Anda boros bensin, yang harus dicek pertama itu adalah filter udara yang ada di sini, teman-teman. Filter udara ini contohnya punya Mio. Filter udara kalau udah kotor kayak gini, ini harus diganti. Apalagi motor yang baru-baru, filter udaranya udah pakai filter udara basah, jadi dia nggak bisa dibersihkan. Disemprot gitu, kotorannya malah nempel. Kenapa dia bisa boros bensin? Filter udara kotor. Pada saat motor menyala hidup, dia akan menyedot, menghisap udara luar. Apabila filter udara kalian kotornya sampai banget ya, kotor banget, udara yang masuk ke dalam ruang bakar tidak maksimal, artinya tidak banyak. Harusnya yang 10, dia masuknya cuma 7. Nanti akibatnya takaran bahan bakar sama udara tidak seimbang, sehingga kebanyakan bahan bakar berakibat motor matic Anda cepat boros. Motor matic Anda boros karena perbandingan bahan bakar sama udaranya berbeda, gara-gara filternya tadi kotor. Itu yang pertama, jadi yang dicek itu dulu ya. Yang kedua, kita yang simpel-simpel dulu, jadi jangan ke mesin dulu. Yang kedua, ini tekanan angin ban. Ini penting juga buat teman-teman. Tekanan angin ban motor itu rata-rata normalnya 33 PSI. Kalau untuk motor ini 33 PSI belakang, depannya 33 yang belakang, yang depan sekitar 30. Nah, jadi buat teman-teman kalau gembes itu juga berakibat motornya boros bensin, karena tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan motor apabila bannya gembes sama bannya normal, bannya keras itu berbeda. Bannya motor yang gembes itu membuat tenaga motor yang dibutuhkan untuk menjalankan motor itu lebih banyak, sehingga bahan bakar akan boros karena tenaga mesin yang dikeluarkan lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, busi, teman-teman. Ini udah saya bawakan contohnya busi. Ini contoh busi yang udah jelek seperti ini. Ini biasanya ada kerak-keraknya di sini, teman-teman. Ini ngeblur ini. Nah, ini yang baru ya. Berbeda. Nah, ini, teman-teman. Ini kalau busi, teman-teman, udah elektrodanya udah kalah. Yang ini sama yang ini biasanya kalah ya. Ini udah aus, udah kalah. Ini menyebabkan pembakaran tidak maksimal. Contohnya ini banyak kerak-kerak ya di sini ya. Ini menyebabkan pembakaran tidak maksimal. Ini kalau mamanya kotor, teman-teman, listrik yang disalurkan, loncatan listrik yang disalurkan ke bodi ke sini itu cuma dikit, alias tidak maksimal. Nanti berakibat pembakaran teman-teman itu, motor teman-teman kurang maksimal, sehingga boros bahan bakar. Ini dari busi. Nomor berapa tadi? 3 ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 dari tangki, tutup tangki. Ini pengaruh juga. Ini, teman-teman, tutup tangki. Ini kenapa pengaruh? Karena karet tutup tangki apabila bocor, rusak, pada saat kita tutup dia akan ngowos. Bahasa Jawanya ngabar. Bahasa Indonesianya menguap. Jadi pas ditutup kayak nggak ditutup karena karetnya rusak. Ini buat bahan bakar motor Anda cepat menguap, sehingga bahan bakar boros. Nomor 4. Nomor 5 baru ini mulai masuk ke mesin. Oke, teman-teman, yang kelima selanjutnya itu bagian CVT ya. Jadi di CVT motor ini banyak bagian-bagiannya. Itu bisa menyebabkan tenaga yang disalurkan dari mesin ke roda belakang itu berkurang. Nanti membuat
bahan bakar teman-teman itu kalau mamanya di situ ada keausan part, dia akan mengurangi tenaga yang disalurkan ke belakang sehingga bahan bakar yang dikeluarkan lebih banyak, motor jalannya sama, membuat bahan bakar lebih poros. Yang biasanya terjadi itu ini baru ya teman-teman, contohnya ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu rollernya aus, rollernya nggak bulat sempurna. Contohnya banyak. Ini contoh ini tapi masih lumayan lah, ini agak aus sedikit. Ini contoh-contoh yang udah diganti ya teman-teman. Rollernya aus, nggak bulat sempurna. Kalau bagus gini. Nah ini juga dapat kalau mamanya dia benjol, putarannya ke atas bawah ini terhambat, menyebabkan naik turunnya ini nggak bisa bagus. Yang terusnya ini tempat rumah roller, biasanya di sininya udah aus, menyebabkan rollernya juga naik turun ini terhambat. Biasanya juga ininya aus, ininya oblak. Itu juga bisa membuat kinerjanya ini kurang maksimal. Tutupnya juga bisa, ini juga bisa, tutupnya biasanya aus kena rollernya ininya. Jadi kalau mamanya bagian CVT itu teman-teman kayaknya harus bawa ke bengkel. Jadi cek-cek yang awal-awal tadi aja. Terus bagian CVT belakang, sekunderi belakang ini teman-teman, sekunderi belakang ini juga sering masalah. Kalau stempetnya itu udah kering, itu membuat tenaga yang disalurkan itu kurang maksimal. Jadi untuk rekomendasi saya untuk bagian CVT itu mendingan kalau bisa dicek sendiri ya nggak apa-apa. Kalau mamanya lebih bagus diservis saja ke bengkel. Terus yang keenam, dari ring piston yang lemah, ring piston yang aus juga bisa. Ring piston atau silinder bloknya yang aus. Kenapa bisa? Soalnya pada saat kompresi itu kompresinya nggak, harusnya normalnya 10 dia 8, itu menyebabkan low kompresi sehingga pembakaran juga tidak sempurna, membuat bahan bakar boros gitu teman-teman ya. Itu yang keenam. Yang terakhir yang ketujuh, dari karburator. Kalau motor ini matic jadi nggak pakai karburator, ini lebih irit. Kalau motor lama itu biasanya karburatornya itu vakumnya masalah, setelan angin masalah, biasanya dari itu aja. Sama biasanya setelan angin lah paling sama vakum karetnya itu udah keras, itu juga bisa membuat bahan bakar kalian boros. Oke, mungkin itu aja teman-teman tips dari saya. Jika kalian punya pendapat yang lain berbeda dengan saya, punya pendapat yang lain, bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, nanti saya jawab teman-teman. Oke, mungkin itu aja tips dan trik dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Lebih baik kita tiada